Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami sajikan video cuplikan dari seorang bocil. Ini luar biasa karena mampu membantah statement dari Habib Jamal Ba'aqil yang mengatakan bahwa orang yang tidak mempercayai Habib sebagai dzurriyyah Nabi matinya akan su'ul khotimah. Ini bukan masalah kualat dan tidak kualat. Ini bukan masalah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tetapi ini adalah ranah keilmuan. Tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu penelitian dan keilmuan. Ya harus dibantah dengan keilmuan. Kalau modelnya seperti itu, ya mohon maaf, kami akan tertawa. Tidak ada hubungannya dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini tidak ada hubungannya dengan keimanan. Tidak ada sama sekali. Ini tentang ranah keilmuan yang harus dipubliskan, yang harus di-up biar semua orang tahu. Nah, dari narasi-narasi yang disampaikan oleh para Bani Pa'alwi ini menunjukkan bahwa mereka itu sangat ketakutan karena tidak bisa membantah. Di balik diam 1000 bahasanya hari ini ada kekhawatiran, ketakutan sehingga mereka tidak bisa tidur nyenyak. Takut seumpama para mukibin meninggalkan mereka, takut ketahuan kebohongan mereka selama ini. Framing narasi yang selalu dihembuskan oleh mereka ini membuktikan kekhawatiran yang berlebihan dari mereka. Ini fakta, silakan ditelusuri. Makanya kami berpesan kepada seluruh para mukibin yang ta'assub, yang fanatik buta. Cobalah berpikiran jernih. Hari ini mereka sudah kelimpungan. Banyak sekali narasi, framing, mengatasnamakan Habib yang tidak percaya Habib akan su'ul khotimah. Ini apa? Tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Nah, kita dengarkan bagaimana seorang bocil ini dengan logikanya, dengan statementnya, ini mampu mematahkan mereka-mereka. Jadi tidak boleh marah. Ini ranahnya ilmiah, apalagi persekusi. Berarti kelihatan kalian itu tidak mampu. Kelihatan kalian itu ketakutan, kan gitu. Kita dengarkan sambil ngopi. Habaib, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kaum para habaib, kita perlu jelaskan di dalam kitab Buhyatul Atqiyah dan kitab Jawahirul Ma'ani dijelaskan tentang perbedaan ulama, menjelaskan tentang Nabi Khidir. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwasanya Nabi Khidir ini termasuk nabi, ada yang mengatakan beliau ini cuma sekedar wali, tidak termasuk dari kalangan nabi. Juga menjelaskan tentang Dzulqarnain. Ada yang mengatakan Dzulqarnain ini seorang nabi, ada yang mengatakan ini cuma seorang raja, ada juga yang mengatakan ini seorang nabi plus seorang raja. Perbedaan pendapat ulama tentang Nabi Khidir yang mengatakan beliau ini termasuk nabi, ada juga yang mengatakan beliau ini cuma sekedar wali, tidak termasuk nabi, dan juga tentang Nabi Dzulqarnain atau Raja Dzulqarnain. Ada ulama yang mengatakan beliau ini termasuk nabi, ada juga yang mengatakan tentang beliau cuma sekedar raja. Ini sangat lumrah di kalangan ulama atau sangat wajar. Maka pendapat daripada Habib Jamal Ba'aqil, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, tentang barang siapa orang yang tidak mempercayai nasab habaib yang bersambung sampai ke Rasulullah dikhawatirkan akan mati su'ul khotimah, ini sangat di luar mulut. Karena apa? Karena hal ini sangat
bertentangan di dalam dunia keilmuan. Di dalam dunia keilmuan menggunakan referensi-referensi yang sudah ada ini sangat hal yang wajar. Bahkan ketika ada orang yang mengatakan nasab habaib tidak tersambung ke Rasulullah dengan menggunakan referensi yang akurat, ini boleh-boleh saja. Ataupun ada orang yang mengatakan nasab habaib sampai ke Rasulullah dengan menggunakan data atau referensi yang akurat, ini juga boleh-boleh saja. Maka hal ini sangat wajar di dalam dunia keilmuan. Hal ini tidak etis jika dikatakan orang yang tidak mempercayai nasab habaib tersambung sampai ke Rasulullah dengan menggunakan data-data dan referensi yang akurat akan dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Ini tidak etis banget, bahkan malah menjadikan hal ini melaknat, bahkan mengkualat-kualatkan orang yang tidak mempercayai atau mensu'ul khotimahkan orang yang tidak mempercayai. Masalah ini bukan menyangkut tentang akidah, ini dunia keilmuan, bukan tentang keimanan ataupun akidah. Maka masalah su'ul khotimah ataupun tidaknya itu tergantung Allah, bukan masalah percaya atau tidaknya tentang nasab para habaib. Dan jika memang orang yang tidak mempercayai tentang nasab habaib tersambung sampai ke Rasulullah dengan menggunakan data-data akurat, dengan menggunakan keilmuan, kita bisa lihat bagaimana kalangan Muhammadiyah dan Al-Irsyad yang tidak mempercayai tentang nasab habaib tersambung sampai ke Rasulullah. Apakah kalangan Muhammadiyah dan Al-Irsyad ini bisa dikatakan mati su'ul khotimah atau bagaimana? Maka disinilah kita perlu perhatikan secara keilmuan, bagaimana orang mencari referensi, bagaimana orang membaca kitab, bagaimana orang menelisik tentang sejarah dan lain sebagainya tentang nasab habaib, baik itu tersambung atau tidaknya, ini cuma sebatas keilmuan. Maka ketika ada orang yang tidak mempercaya, maka ketika diancam dengan mengatakan kualat, dengan mengatakan su'ul khatimah, dengan mengancam yang lainnya, ini bukti bahwasanya mereka ini mengatakan dirinya itu mempunyai kekhawatiran yang sangat luar biasa besarnya. Kenapa kok saya mengatakan hal ini mempunyai kekhawatiran yang sangat luar biasa besarnya? Karena mereka yang mengatakan tentang bagaimana nasab habaib yang tidak tersambung sampai ke Rasulullah dengan menggunakan data-data tidak dijawab dengan menggunakan data, akan tetapi menggunakan ancaman, menggunakan kualat dan su'ul khatimah ataupun yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya kekhawatiran yang sangat luar biasa ada di kalangan para habaib. Perlu kita tekankan, orang yang mengatakan nasab habaib tidak tersambung sampai ke Rasulullah bukan berarti beliau ini membenci kepada para habaib, akan tetapi ini cuma sekedar penelitian atau cuma sekedar ranah keilmuan. Maka harus dijawab dengan ranah keilmuan juga, bukan malah dikaitkan dengan keimanan, bukan malah dikaitkan dengan kualat ataupun yang lainnya, bahkan sampai diancam. Ini kan sangat di luar nurul. Karena apa ya? Karena memang tidak sesuai dengan dunia keilmuan. Harusnya ketika menggunakan referensi dan data keilmuan, maka harus dijawab dengan menggunakan referensi dan data keilmuan. Dan ini bukan menyangkut masalah keimanan. Tidak perlu ada kata-kata harus bertobat, tidak perlu ada kata-kata kualat ataupun yang lainnya. Karena dunia keilmuan ini sudah dicontohkan oleh para ulama sejak zaman dulu. Maka jikalau ada referensi-referensi yang menunjukkan nasab habaib tidak tersambung dengan Rasulullah, tidak dibalas dengan hujah, malah cuma menggunakan penggiringan opini sampai mengualat-mengualatkan, ini tidak akan usai dan ini tidak akan terjawab sampai usai dan tidak akan selesai polemik nasab ini. Maka seharusnya orang-orang yang ingin mengatakan bahwasanya nasab habaib itu tersambung sampai ke Rasulullah harusnya menggunakan data, referensi ataupun manuskrip yang lainnya. Ini untuk mengatakan bahwasanya para habaib ini tersambung sampai ke Rasulullah. Jikalau tidak mempunyai data ataupun referensi ataupun manuskrip, maka janganlah menggunakan hujatan, jangan menggunakan cacian, jangan menggunakan pengkualatan atau su'ul khatimah ataupun yang lainnya, karena ini tidak akan menyelesaikan sebuah masalah polemik nasab ini. Seharusnya yang kita lakukan bagaimana generasi muda sekarang ini, para kaum santri, untuk meneliti menggunakan kitab-kitab, karena memang jarang pernasaban ini dibahas di pondok pesantren. Maka ini perlu penting untuk dibahas di pondok pesantren, khususnya para kaum santri yang ada di Indonesia ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana statement para habaib yang sangat unik dan aneh. Maka kita tidak perlu mengkualatkan atau mensu'ul khotimahkan, karena ketika kita mensu'ul khotimahkan seakan-akan Allah itu rasis terhadap orang yang tidak mempercayai terhadap nasab para habaib. Ini kan sangat di luar nurul. Dan mungkin kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bukan menggunakan pengkafiran, bukan menggunakan pengkualatan ataupun su'ul khotimah, akan tetapi menggunakan data dan referensi.
referensi. Jikalau memang tidak punya dan cukup kita diam, ataupun ketika kita punya boleh kita up dipublikasikan. Satu lagi tentang masalah bagaimana orang yang tidak mempercayai tentang nasab dari kalangan HBF dianggap atau dikhawatirkan akan mati su'ul khotimah. Ini sudah terjadi pada zaman dulu ketika Gus Dur ini dicaci maki dan dikualatkan dan disu'ul khotimahkan oleh kalangan HBF. Akan tetapi ternyata beliau malah matinya atau wafatnya ini banyak orang yang merindukan, banyak orang yang merasa kehilangan. Bahkan beliau halnya ini dilakukan di berbagai tempat, dan nama beliau ini dikenang sampai zaman sekarang. Banyak pakaian-pakaian menggambarkan beliau, kata-kata yang menggambarkan beliau, buku-buku yang menjelaskan beliau. Bahkan orang-orang yang berziarah ke makam Jombang atau ke Tebu Ireng ini sangat banyak sekali. Sehari ini tidak kurang dari orang 10, bahkan mungkin ratusan ya, karena kita tahu bahwasanya makam Gus Dur ini sangat ramai sampai sekarang ini. Mungkin itu sekilas tentang bagaimana ketika ada orang yang tidak mempercayai tentang nasab habaib dikhawatirkan akan mati su'ul khotimah. Ternyata tidak. Karena apa? Karena ranahnya bukan masalah akidah ataupun keimanan. Ini ranahnya tentang keilmuan, antara doktrinisasi yang sesat ataupun tentang ajaran agama Islam, bukan masalah tentang percaya atau tidaknya dianggap sebagai pengkufuran atau tentang keimanan. Ini bukan dan ini bukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang masalah orang yang mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang tidak percaya tentang nasab habaib dikhawatirkan mati su'ul khotimah, kualat atau punyanya. Ini sangat unik. Justru ketika kita tidak membuka tentang dunia keilmuan ini, ya kita akan terkungkung di dalam dunia kebodohan. Maka ayo kita buka dunia keilmuan ini di zaman peradaban serba terbuka ini.